Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian Selasa 14 November 2023. Firman Tuhan diambil di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang pertama A. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya, lalu dituliskannya mimpi itu. Saudaraku, tema kita hari ini adalah bunga tidur. Saudara kasih Tuhan, mimpi dianggap sebagai bunga tidur yang menghiasi waktu istirahat kita. Namun, Daniel mengalami mimpi yang bukan sembarang mimpi, karena Tuhan memberinya penglihatan yang merujuk kepada Sang Mesias. Daniel 7-12 memuat catatan tentang berbagai penglihatan yang dialami oleh Daniel. Ia mendapat penglihatan tentang 4 binatang besar yang melambangkan 4 kerajaan dunia. Mimpi ini senada dengan mimpi Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal yang kedua. Jika mimpi Nebukadnezar mengacu kepada aspek politik, mimpi Daniel merujuk kepada karakter moral masing-masing kerajaan. Keempat kerajaan besar ini akan memerintah atas sejumlah besar bangsa, termasuk Israel, dengan kekerasan, kekejaman, dan kesombongan. Namun Allah memperlihatkan kerajaannya kepada Daniel. Bila kerajaan dunia berjaya pada masanya, lalu digantikan oleh yang lain, kerajaan Allah merupakan kerajaan yang kekal. Kerajaan ini diperintah oleh Yang Maha lanjut usianya, yang Maha tinggi dalam keadilan, kebenaran, dan kemuliaan. Kerajaan inilah yang akan menaklukkan dan menguasai semua bangsa di bumi, serta memerintah sampai selama-lamanya. Saudara, mengapa Tuhan mengungkapkan hal ini kepada Daniel? Perlu dicatat bahwa penglihatan ini dialami Daniel pada tahun pertama pemerintahan Raja Belsyazar di Babel. Kira-kira 14 tahun sebelum peristiwa tangan yang menulis di dinding. Bandingkan dalam pasal yang kelima. Dan sebelum ia dikenal oleh Raja Belsyazar. Ini berarti selagi Daniel tidak sedang dilibatkan dalam urusan kerajaan, ia tidak membiarkan waktunya kosong begitu saja. Ia terus membangun kehidupannya bersama dengan Tuhan Allah Israel. Oleh karena itu Tuhan berkenan untuk memperlihatkan sejarah kerajaan dunia kepadanya, sebagai cara untuk mempersiapkan Daniel dalam melayani Tuhan dengan setia. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagi kita yang hidup pada zaman sekarang pun, negara-negara di seluruh dunia tak henti berebut kekuasaan, tetapi Allah telah menyatakan kerajaannya yang kekal kepada kita, sehingga dimanapun dan sampai kapanpun kita terus memuliakan dan memuji Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami yang berkarya dan memegang sejarah kehidupan umat manusia. Engkaulah Allah yang berotoritas atas kehidupan umat manusia. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang kemudian memberikan kami hikmat. Engkau Allah juga yang terus menuntun kami. Engkau Allah dengan kekuasaan-Mu yang kekal, terus menyatakan bagaimana Engkau yang berkuasa atas kehidupan umat-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah dalam perjalanan hidup kami mengikut Tuhan,
kami tetap terus meninggikan Tuhan, memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu di hari ini Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.